Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan di awal pertemuan kita kali ini atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di tengah-tengah kekurangan dan segala kekhilafan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana inti dari ilmu adalah yang bermanfaat. Innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekadar diketahui, dihafal, dan dimengerti, walaupun itu semua hal yang sangat penting. Oleh karena itu, selalu mintalah ilmu yang bermanfaat dan segera beristighfar dan bertobat jika kita melakukan kekhilafan. Dan hadirin Allah muliakan, jaga juga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan marilah kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin, kita bersama bab baru, sekali lagi bab ke-28, bab penutup aurat kaum muslimin dan larangan menyebarkan hal tersebut kecuali darurat. Dan hadirin Allah muliakan, bab menutup aurat kaum muslimin, dan yang dimaksud dengan aurat itu di dalam pembahasan para ulama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, aurat yang hissiyah, artinya aurat yang fisik gitu loh, secara fisik. Dan yang kedua, aurat secara maknawi. Aurat secara fisik itu perlu diperinci ya. Aurat secara fisik itu perlu diperinci tergantung objek dan kondisi. Dan yang kedua, aurat maknawi. Nah, aurat maknawi itu adalah aib, kekurangan, kekhilafan, dosa, dan lain-lain. Nah, hadirin Allah muliakan, dan ini pun hendaknya kita tutup ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan dan seterusnya, kecuali jika ada darurat atau ada maslahat yang sangat kuat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dijelaskan oleh para ulama, ada sebuah hal yang menarik, bahwa ulama kita seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan surat Al-Ahzab ayat 72 yang pernah kita angkat juga. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya juga luar biasa. Ini dua sifat yang dimiliki oleh manusia, zolim dan bodoh. Nah, salah satu makna zolim dan bodoh itu, manusia itu melakukan kesalahan dengan sengaja, atau dia sudah tahu, dia ngerti gitu loh, dan itulah mengarah pada zolim. Dia tahu dan dia lakukan itu sengaja, atau dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuan dia. Nah, itu jahulah. Itu diantara makna dari ayat tersebut, dijelaskan oleh para ulama. Nah, dan inilah pola hidup kita, berpindah dari satu kesalahan yang lain, satu
dosa ke dosa yang lain. Sebagaimana yang sebagaimana yang Nabi kita SAW sabdakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam banyak sekali melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang bertobat, yang paling banyak bertobat kepada Allah. Jadi diri ini dan kesalahan itu nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti banyak melakukan kesalahan. Nah, disinilah para ulama masuk. Wa idza kana al-insanu min tabi'atihi taqsir wan naqs wal 'aib fa innal wajiba 'ala al-muslimin nahwa akhihi an yastura 'awratahu wa la yushi'aha ila min darurah. Maka apabila tabiat seorang anak manusia itu suka lalai, suka khilaf, melakukan aib, melakukan dosa, maka wajib bagi seorang muslim ketika menyikapi saudaranya untuk menutup aib-aibnya, auratnya, dan tidak menyebarkannya kecuali perhitungan darurat. Kecuali perhitungan darurat atau kondisi darurat. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk menutup aib saudaranya, kekurangan saudaranya, kehilafan saudaranya, dan tidak menyebarkannya kecuali dalam kondisi darurat. Karena kalau nggak berantakan semua, kita semua pendosa, kita semua banyak melakukan kesalahan, kita semua banyak aib. Ya kalau dibongkar semua, itu akan merusak kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, ini yang perlu ditekankan. Maka inilah hukum asal, hadirin. Makanya kata Allah, famadama satru mumkinan walam yakun fil kashfi an awrati akhika maslahatun rajihatun aw daruratun mulihatun fastur alaihi wala tafdahu. Selama menutup itu mungkin, maka itu yang harus dikedepankan. Ini hukum asal. Jadi camkan baik-baik, setiap kita melihat kesalahan, kekurangan, hukum asalnya ditutupi. Kecuali jika ada maslahat yang kuat atau darurat yang mendesak, maka itu bisa. Itu baru ada pertimbangan khusus. Tapi kalau enggak, tutup dan jangan dibuka. Tutup dan jangan dibuka. Itu yang perlu kita camkan. Dan ini camkan sebagai hukum asal ya hadirin. Begitu ngelihat kekurangan orang, apalagi orang-orang terdekat kita, aib istri atau aib suami atau aib anak, aib orang tua, tutup. Kecuali darurat misalnya, kita harus konsultasi untuk menyikapi sesuai dengan hal yang Allah ridhoi, baru mungkin kita buka. Tapi hanya untuk konsultasi dan hanya sama orang yang berkepentingan aja. Kalau bisa satu orang, kenapa dua orang? Kalau bisa satu orang, kenapa tiga orang? Satu aja. Kalau memang harus dikatakan dua orang, kenapa tiga orang? Itu sebagai contoh. Gak boleh memarahi. Tapi kalau kita udah tahu dan kita tinggal ngejalanin, hanya saja berat, bukan berarti kita bisa bicara. Lalu kita buka kekurangan atau aib istri kita, atau kita buka kekurangan atau aib suami kita atau anak kita, hanya untuk bisa, bahasa kita tuh ngeplongin. Enggak. Kecuali kalau kita nggak tahu kita harus kemana, kita harus melangkah bagaimana. Tapi kalau kita tahu, atau kita bisa bertanya tanpa menyebutkan, maka tetap tutup. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin, membawakan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nur.
ayat ke-19. Innalladzina yuhibbun an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin, yang menyukai, yuhibbun, yang ingin dan menyukai agar berita perbuatan yang keji tersebar dan tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita tentang perbuatan yang keji atau hal yang buruk, hal yang aib, itu tersebar, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ayat ini itu turun dalam konteks ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu dituduh berzina. Lalu disebarkanlah. Dan ayat ini terus berlaku sampai hari ini. Dan yang menyebarkan dulu itu orang-orang munafik, ya hadirin. Orang-orang munafik. Yang menginginkan berita buruk tentang orang beriman itu tersebar. Yang menginginkan berita buruk tentang orang-orang soleh itu tersebar. Itu hal yang perlu kita camkan. Nah, orang yang menginginkan hal tersebut, Allah akan azab di dunia dan di akhirat. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Hadirin yang Allah muliakan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kita nggak boleh nyebarin hal yang buruk tentang saudara kita. Nggak boleh mensiarkan hal yang negatif tentang saudara kita, tentang orang-orang beriman, tentang orang-orang soleh. Atau berita buruk apapun, atau hal yang buruk kata para ulama di tengah-tengah orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman itu imannya menurun atau menimbulkan keresahan atau menjadi berbuat maksiat, ngebicarain orang gitu loh, dan seterusnya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Menyebarkan hal-hal keji, hal-hal buruk, hal-hal maksiat atau hal-hal buruk tentang seseorang itu nggak diperbolehkan. Sebagaimana dulu orang-orang munafik menyebarkan berita buruk tentang Aisyah, dan itu bohong. Oh, kalau benar boleh, juga tidak boleh, tapi kebohongan lebih parah daripada yang lain.
Jadi hukum asalnya berita buruk tuh atau berita tentang hal yang keji, aib, itu nggak boleh disebarkan. Jelas ini hadirin sekalian. Makanya kan dibawakan Imam Nawawi ke dalam bab ini. Bahkan ini dalil pertama ketika beliau menjelaskan menutup aurat atau aib seorang atau orang-orang beriman, dan larangan apa hadirin? Dan larangan menyebarkan aib tersebut. Yang pertama jadi dalil apa? Ayat ini kata Imam Nawawi. Gak boleh disebarkan itu aurat seorang muslim atau aib seorang muslim, gak boleh disebarkan. Pelajaran yang kedua, dan ini pelajaran semakin menekankan. Kembali kita lihat ayatnya hadirin. Innal ladzina yuhibbun an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang yuhibbun, tolong fokus ke kalimat ke kata yuhibbun. Yuhibbun itu mencintai, menyenangi, menyukai, menginginkan agar berita yang buruk itu tersebar, aib orang itu tersebar, kekurangan orang itu tersebar di tengah-tengah orang beriman. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Mereka akan dapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Sekali lagi hadirin sekalian, kata sebagian para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yuhibbun. Jadi ancaman ini untuk orang-orang yang menyukai, sebatas menyukai, dan belum tentu dia yang menyebarkan. Itu poinnya. Belum tentu dia menyebarkan, belum tentu dia nggak mengupload, belum tentu dia menyebarkan, atau belum tentu dia membantu penyebaran tersebut. Dia hanya suka aja. Ketika saudaranya atau hal buruk tentang saudaranya tersebar, dia senang. Dia senang. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dia mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Makanya kata para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, فَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَعِيدُ لِمُجَرَّدِ مَحَبَّةٍ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ وَاسْتِهْلَاءَ ذَلِكَ بِالْقَلْبِ فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ min idharihi wa naqlihi. Kalau ancaman separah ini untuk rasa suka semata, rasa ingin semata, rasa cinta semata, suka jika berita buruk itu tersebar, suka jika aib orang itu tersebar, suka jika aurat orang itu tersebar, suka apabila berita yang negatif tentang orang itu tersebar. Lalu bagaimana dengan yang lebih dari itu? Seperti yang menyebarkan dan yang membantu penyebaran, yang membicarakan dan membantu pembicaraan tentang itu. Itu poinnya. Nasallallahu alaihi. Jelas ini? Hadirin, kembali kita lihat ayatnya biar semakin clear. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang, yang ingin, yang suka kalau berita-berita yang keji itu tersiar, tersebar. Allah nggak mengatakan innal ladzina yukhbirun atau innalladzina yaqumun gitu loh, yang menyebarkan atau menyampaikan, atau innalladzina yusa'idun, yang menolong
penyebaran berita tersebut. Ini yang sebatas senang aja, hadirin. Sebatas senang. Azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Makanya kadang-kadang hadirin sekalian, kita tuh suka langsung meloncat ketika ada berita buruk tentang seseorang atau tentang saudara kita. Kita lupa bahwa tersebarnya berita itu tuh haram hukumnya, nggak boleh. Jadi harusnya langsung di-cut di sana dan tidak dibahas lagi. Ya enggak. Seringkali kita tuh ketika ada berita buruk, ada berita ini tuh langsung ngebahasnya itu benar nggak sih gitu. Jadi langsung fokusnya ke berita yang belum tentu benar, bisa salah. Berita itu belum tentu benar, bisa salah. Kita lupa sebatas menyebarkan berita itu benar apa salah, hadir. Sebatas menyebarkan berita itu benar atau salah? Salah. Dosa kecil, dosa besar? Dosa besar, azab di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita punya prinsip seperti ini, udah nggak usah dibahas lagi beritanya. Kalau berita-berita buruk segala macamnya atau aib orang, langsung sebatas menyebarkan itu salah. Nah, kita seringkali lupa dengan yang benar-benar jelas-jelas salah, tapi sibuk yang masih tentatif benar atau salahnya. Secara substansi. Dan ketika kita ikut menikmati itu, jelas kita jatuh ke dalam kesalahan. Senang kita berita itu tersebar. Atau contoh simpel di dunia pergaulan. Misalnya teman kita atau ada orang gitu menyampaikan, Mas, kamu tahu nggak si A ini begini, dibuka aibnya. Siapa di antara kita harus berpikir, tunggu, sebelum kita lanjut, pertanyaan pertama, kenapa Anda buka? Gitu loh. Bukankah Anda membuka aib orang itu dosa besar? Itu kalau benar, kalau salah fitnah. Kan seringkali kita langsung fokus ke beritanya. Ada berita, masa sih gitu? Jangan bicara ke sana dulu. Pertanyaan pertama yang mendasar, kenapa dibuka? Apa motif Anda misalnya? Karena sebatas membuka itu dosa apa? Dosa besar. Atau menyebarkan itu dosa besar. Kenapa Anda sebarkan? Kalau semua kita berprinsip demikian, insya Allah banyak sekali hal-hal yang buruk yang tersebar itu terminimalisir. Jadi kita tuh seringkali jumping, loncat. Masa iya sih demikian? Nggak usah bicara itu dulu. Kenapa ini disebarkan? Ini nggak boleh disebarkan. Sebatas berita yang buruk, aib segala, itu hukum asalnya nggak boleh disebarkan. Mas, kamu tahu nggak? Nggak, saya nggak mau dengar. Kita bahas hal yang lain aja. Harusnya demikian. Ya nggak hadirin. Kita seringkali terprovokasi dan lupa bahwa sebatas menyebarkan berita itu tanpa alasan yang kuat yang bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, itu dosa besar. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Itu azab yang pedih di dunia dan akhirat. Bisa nggak kita pertanggungjawabkan alasan kita di hadapan Allah? Bukan di hadapan teman gampang. Nggak, gue cuman ini. Gampang. Di hadapan Allah tuh bisa nggak kita berargumentasi? Kalau nggak bisa, diam sudah.
Gitu. Kadang-kadang sebagian gitu, enggak, saya cuma share aja, bisa benar bisa enggak, sebatas Anda share itu udah salah. Kenapa kita pertaruhkan diri kita untuk sesuatu yang belum tentu benar dan salah? Kalaupun benar kayak begitu, selama itu aib, selama itu hal yang buruk, hal yang keji, gak boleh kita sebar. Karena menyebarkan itu tuh merusak iman masyarakat, merusak hati masyarakat, merusak jiwa masyarakat. Akhirnya fokus kita terpecah, harusnya fokus kepada ma'rifatullah, akhirnya ma'rifatu uyubin nas gitu. Harusnya mengenal Allah, akhirnya mengenal aib-aib manusia yang nggak meningkatkan iman dan takwa kita sama sekali. Belum lagi kalau bisa belum lagi itu nggak benar, dosa fitnah kita, atau itu benar tapi orangnya udah bertobat kepada Allah. Akhirnya kita ngomongin orang yang sudah soleh dan bertakwa hari ini dan bahkan di atas kita kalau itu benar. Dan ada banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, dan bagaimana Allah menjaga kehormatan hamba-hambanya. Jadi ini semua, kenapa kita dilarang membuka aib dan sebagainya, ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan bagaimana Allah tuh menjaga atau membuat sistem, menurunkan syariat yang membuat kehormatan kita itu terjaga. Jadi membuat syariat yang membuat kehormatan kita terjaga. Dan itu kemaha baikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin gak sih kalau kita justru disuruh nyebarkan aib, berantakan hidup kita. Gak ada satupun misalnya perusahaan yang mau terima kita, gak ada satupun orang mau kerja sama-sama kita. Aib kita dibukain semua. Karena itu hadirin Allah muliakan, ini harus membuat kita semakin bersyukur, semakin kembali kepada Allah. Dan hadirin Allah muliakan, ayat-ayat dalam surat An-Nur ini tentang orang-orang munafik. Maka hati-hatilah. Salah satu ciri orang munafik itu memang suka menyebarkan aib dan suka menyebarkan keburukan. Adapun orang-orang beriman sukanya menyebarkan kebaikan dan berita-berita positif. Semoga kita termasuk orang-orang beriman. Dan kalau ini kita lakukan sebelumnya, semoga kita diberi taufik untuk segera bertaubat dan kembali ke relnya orang-orang yang beriman. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.